Dinamika politik masa demokrasi terpimpin. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun undang-undang baru bagi Republik Indonesia. Padahal Presiden Soekarno menaruh harapan besar terhadap pemilu 1955. Karena bisa dijadikan saran untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Hal ini seperti yang diungkapkan Presiden Soekarno bahwa era demokrasi raba-raba telah ditutup. Namun pada kenyataannya hal itu hanya sebuah angan dan harapan Presiden Soekarno semata. Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada, setidaknya menyederhanakan partai-partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam pemilihan umum 1955. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957 di hadapan para tokoh publik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah yang terlihat dari jauh bangunannya kabinet. Dalam konsepsinya, Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki 4, koalisi yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Selain itu, Presiden Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat. Lebih jauh, Presiden Soekarno juga menekankan bahwa demokrasi liberal yang dipakai saat ini merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu, ingin mengganti dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut. Pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbang kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Sejak saat itu, Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer yang membuat pemerintah tidak stabil dengan demokrasi terpimpin. Melalui panitia perumus Dewan Nasional dibahas mengenai usulan kembali ke Undang-Undang 1945. Usulan ini berawal dari KSAD, Letnan Jenderal Nasution, yang mengajukan usul secara tertulis untuk kembali ke Undang-Undang 1945 sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Usulan Nasution ini kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung memperhatikan Undang-Undang Dasar sementara 1950.
Situasi ini pada awalnya membuat Presiden Soekarno ragu untuk mengambil keputusan. Namun, atas kedesakan Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini pun kemudian disampaikan Presiden Soekarno di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959, karena yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar adalah Dewan Konstituante. Presiden juga menyampaikan amanat terkait kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 di hadapan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Dalam amanatnya, Presiden Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dengan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan. Untuk itu, Presiden Soekarno kemudian meminta anggota Dewan Konstituante untuk menerima Undang-Undang Dasar 1945 apa adanya tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tetap. Dewan Konstituante kemudian mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan Presiden. Namun setelah melakukan pemungutan sebanyak 3 kali, tidak mencapai quorum untuk menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pada keesokan harinya, tanggal 3 Juni 1959, Dewan Konstituante mengadakan reses yang akhirnya untuk selamanya. Hal ini disebabkan beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante tidak akan menghadiri sidang lagi kecuali untuk pembubaran Dewan Konstituante. Kondisi ini membuat situasi politik menjadi sangat genting. Konflik politik antar partai semakin panas dan melibatkan masyarakat di dalamnya. Ditambah muncul beberapa pemberontakan daerah yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencegah munculnya ekses politik sebagai akibat ditolaknya usulan pemerintahan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 oleh Dewan Konstituante kepada Staf Angkatan Darat atau KSAD selaku penguasa perang pusat, Perpu AHA Nasution atas nama pemerintah mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 1959 pukul 6 pagi. KSAD dan Ketua Umum PNI Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dengan suatu dekret Presiden. Sekretaris Jenderal PKI pun DNA Aidit memerintahkan anggota partainya yang duduk di Dewan Konstituante untuk tidak menghadiri kembali sidang Dewan Konstituante. Presiden Soekarno memerlukan waktu beberapa hari untuk mengambil langkah yang menentukan masa depan bangsa Indonesia dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR M.R. Sartono, Perdana Menteri I.R. Juanda, para menteri, pemimpin TNI, dan anggota Dewan Nasional atau Roslan Abdul Ghani dan Muhammad Yamin, serta Ketua Mahkamah Agung M.R. Wirjono Prodjodikoro untuk mendiskusi langkah yang harus diambil. Setelah melalui serangkaian
pembicaraan yang panjang, mereka bersepakat mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan tersebut juga menyepakati untuk mengambil langkah untuk melakukannya melalui dekret presiden. Pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17 dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetap dekret, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS. 3. Pembentukan MPLS yang terjadi atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dekret juga mendapat sebutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun merasa ketidakstabilan kehidupan sosial politik. Mereka berharap dengan dekret akan tercipta suatu stabilitas politik. Dekret pun dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekret juga didukung oleh TNI dan 2 partai besar, PNI dan PKI, serta Mahkamah Agung. Bahkan KSAD, salah satu konseptor dekret, mengeluarkan perintah harian kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan dan mengamankan dekret presiden. Dukungan lain kemudian datang dari DPR. Dalam sidangnya pada 22 Juli 1959, dipimpin langsung oleh Ketua DPR, secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui dekret presiden, konsep demokrasi terpimpin yang dirumuskan Presiden Soekarno melalui Konsepsi 1957 direalisasikan pemberlakuan melalui state not rights, hukum negara dalam keadaan bahaya perang. Langkah politik ini terpaksa diambil karena keadaan tata negara dalam keadaan krisis yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan juga mengancam keutuhan NKRI. Sehari sesudah dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Nama kabinet ini Soekarno bertindak selalu Perdana Menteri dan Juanda menjadi menteri pertama dengan 2 orang wakilnya, yaitu Dr. Daimina dan Dr. Subandrio. Keanggotaan kabinet terdiri atas 9 menteri dan 24 menteri muda. Kabinet tidak melibatkan para ketua partai besar sehingga kabinet bisa dikatakan sebagai kabinet non-partai. Namun kabinet ini mengikut sertakan para kepala staf angkatan, kepala kepolisian dan jaksa agung sebagai menteri negara ex officio. Program kabinet yang dicanangkan meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Pembentukan kabinet kemudian diikuti pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Roeslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya. DPAS bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959.
Anggota DPAS dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959 dengan komposisi berjumlah 45 orang. 12 orang wakil golongan politik, 8 orang wakil utusan daerah, 24 orang wakil golongan karya atau fungsional, dan 1 orang wakil ketua. Pada tanggal 17 Agustus 1959 dalam pidato peringatan kemerdekaan RI, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya dalam pidato tersebut. Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato tersebut diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita DPAS dalam sidangnya bulan November 1959, mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan garis-garis besar haluan negara. Presiden Soekarno kemudian menerima usulan pidatonya sebagai garis-garis besar haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia, disingkat Manipol. Lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui penetapan Presiden nomor 2 atau 1959 tanggal 31 Desember 1959 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS Negara, Syahrul Saleh Toko Murba sebagai ketuanya dan dibantu beberapa orang wakil ketua. Anggota MPRS pemilihnya dilakukan melalui penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden, tidak melalui pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka yang diangkat harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada perjuangan RI, dan setuju dengan Manifesto Politik MPRS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun diatur melalui Perpres nomor 2 atau 1959, di mana fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara. Sementara itu, untuk Dewan Perwakilan Rakyat DPR, hasil pemilihan umum 1955 tetap menjalankan tugasnya dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan syarat menyetujui segala perombakan yang diajukan pemerintah sampai dibentuknya DPR baru berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 atau 1959. Pada awalnya tampak anggota DPR lama seperti akan mengikuti apa saja yang akan menjadi kebijakan Presiden Soekarno. Hal ini terlihat ketika DPR secara aklamasi dalam sidang 22 Juli 1959 menyetujui dekret Presiden 5 Juli 1959. Akan tetapi benih konflik sebenarnya sudah mulai muncul antara Ketua DPR dan Presiden. Sartono selaku Ketua DPR menyarankan kepada Presiden Soekarno agar meminta mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk melaksanakan program kabinet. Bahkan Sartono meyakinkan Presiden bahwa mandat itu pasti akan diberikan. Namun Presiden Soekarno menolak. Ia hanya akan datang pasti akan diberikan. Namun Presiden Soekarno menolak. Ia hanya akan datang ke DPR untuk menjelaskan perubahan konstitusi dan lain-lain, bukan untuk meminta mandat. Hal ini berarti Presiden tidak mau terikat dalam DPR. 2. Peta kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI, AD, dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak Kabinet Juanda diberlakukan SOB, kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958, mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik.
Dihidupkannya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI AD membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD, terutama Nasution, dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang terpusat di Jawa terutama PKI dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya terutama Angkatan Udara. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1945. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada Pemilihan Umum 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7/1959. Partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI AD. 3. Pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang harus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Republik Indonesia adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian Republik Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam satu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan yang berbunyi, mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak atau timbul diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka status quo Irian tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah kedaulatan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland. Piagam Penyerahan Kedaulatan dalam Noto Seorjo, dokumen-dokumen konferensi meja bundar sebelum sesudah dan pembundarannya Pustaka Endang 1956. Upaya yang dilakukan sesuai dengan Piagam Penyerahan Kedaulatan adalah melalui konferensi Uni yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda. Namun upaya penyelesaian secara bilateral ini telah mengalami kegagalan atau pemerintahan kita mengajukan permasalahan ini ke sidang Majelis Umum PBB. Namun upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Indonesia pun kemudian mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif yang puncaknya dilakukan Konferensi Asia Afrika. Langkah ini cukup efektif dalam menggalang kekuatan untuk menyokong perjuangan diplomasi Indonesia di angkat internasional yang memaksa Belanda melunakkan sikapnya yang mau berunding bilateral untuk menyelesaikan permasalahan Irian. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama 1 dasawarsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1957. Jalan lain yang dilakukan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat. Dimulai mengembalikan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Untuk mencegah anarki, KSAD Nasution mengambil alih semua perusahaan milik Belanda dan menyerahkan kepada pemerintah. Hubungan Indonesia-Belanda semakin memuncak ketegangan pada 17 Agustus 1960 ketika Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 30 September 1960 di depan sidang Majelis
Umum PBB menegaskan kembali sikapnya tentang upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Dalam pidato yang berjudul Membangun Dunia Kembali, Soekarno menegaskan bahwa kami telah berusaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan penuh harapan. Kami telah berusaha untuk mengadakan perundingan-perundingan bilateral. Harapan lenyap, kesabaran hilang, bahkan toleransi pun mencapai batasnya. Semuanya itu kini telah habis dan Belanda tidak memberikan alternatif lainnya kecuali memperkeras sikap kami. Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi 2005. Pidato Presiden Soekarno itu membawa dampak kepada dibuka kembalinya perdebatan Irian Barat di PBB. Usulan yang muncul dari perdebatan itu adalah agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan ini dilakukan melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Usulan ini datang dari wakil Amerika Serikat di PBB, Ellsworth Bunker. Usulan itu secara prinsip disetujui oleh pemerintah Indonesia, namun dengan waktu yang lebih singkat. Sedangkan pemerintah Belanda lebih menginginkan pembentuk negara Papua terlebih dahulu. Keinginan pemerintah Belanda ini disikapi Presiden Soekarno dengan politik konfrontasi disertai dengan uluran tangan, palu godam disertai dengan ajakan bersahabat. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah RI menempuh cara lain melalui jalur konfrontasi militer dalam rangka persiapan kekuatan militer untuk merebut kembali Irian Barat. Pemerintahan Republik Indonesia mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya, usaha ini dilakukan kepada negara-negara blok barat, khususnya Amerika Serikat, namun tidak membawa hasil yang memuaskan. Kemudian upaya ini dialihkan ke negara-negara blok timur komunis, terutama ke Uni Soviet. Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak diserahkan ke Indonesia secara damai, maka Indonesia akan menempuh dengan kekuatan militer. Melihat perkembangan persiapan militer Indonesia, Belanda mengajukan nota protes kepada PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Belanda kemudian memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mendatangkan bantuan dengan mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian. Di antaranya adalah kapal induk Karel Dorman. 4. Konfrontasi terhadap Malaysia. Masalah Malaysia merupakan isu yang menentukan PKI untuk mendapatkan tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapatkan tentang dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentangkan karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah memiliki Sultan Sulu. Pemerintahan Indonesia pada saat itu menentukan karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagai dari perencanaan Inggris untuk mengamankan kekuasaan di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintahan Indonesia. Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketika kepala pemerintahan setuju untuk membentukkan Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini, sehingga dapat diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Kemudian, ketika kepala pemerintahan tersebut meminta Sekjen PBB membentuk tim yang penyelidik memindaklanjuti permohonan ketika pemimpin pemerintahan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB, membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Loenkreens Miclomer. Tim tersebut memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun, sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya,
dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintahan Republik Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran. Komunik bersama menilai yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Sarawak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. Konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang dianjurkan oleh pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ia kemudian mendirikan DPR Gotong Royong atau DPR GR. Pada anggota DPR GR ditunjuk Presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan perimbangan 5 golongan, yaitu nasional, Islam, komunis, Kristen, Katolik, dan golongan fungsional. Sehingga dalam DPR GR terdiri atas 2 kelompok besar, yaitu wakil-wakil partai dan golongan fungsional atau karya dengan pembandingan 130 wakil partai dan 153 wakil golongan fungsional. Pelantikan anggota DPR GR dilaksanakan pada 25 Juni 1960 dengan tugas pokok melaksanakan manipul, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Kedudukan DPR GR adalah pembantu Presiden atau mandaratis MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh MPRS. Pembubaran DPR hasil pemilu pada awalnya memunculkan reaksi dari berbagai pihak, antara lain dari pemimpin NU dan PNI. Tokoh NU yang pada awalnya keberatan atas pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan mengancam akan menarik pencalonan anggotanya untuk DPR GR. Akan tetapi sikap ini berubah setelah jatuh kursi NU dalam DPR GR ditambah. Namun K. Haji Wahab Kasbullah Rais AMNU yang menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk bersama PKI dalam satu kabinet dan NU sesungguhnya menolak kabinet Nasakom dan menolak kerjasama dengan PKI. Tokoh dari kalangan PNI yang menolak kebijakan Presiden Soekarno datang dari 2 orang sahabat Soekarno, Mr. Soeharto dan Mr. Ishak Djokroediasurjo. Sartano merasa prihatin terhadap perkembangan yang ada dan Ishak menyatakan bahwa anggota PNI yang duduk dalam DPR GR bukanlah wakil PNI. Hubungan mereka dengan PNI yang sudah tidak ada lagi sebab mereka yang duduk dalam DPR GR adalah hasil pertunjukan. Sikap tokoh partai memang bervariasi. Mereka yang menolak pembubaran DPR GR menggabungkan diri dalam satu kelompok yang dinamakan dengan dirinya Liga Demokrasi. Tokoh yang terlibat dalam Liga Demokrasi ini meliputi tokoh partai NU, Masyumi, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan PSII, dan beberapa panglima daerah yang memberikan dukungan. Kelompok ini mengusulkan untuk penangguhan pembentukan DPR GR, namun Liga Demokrasi ini kemudian dibubarkan oleh Soekarno. Tindakan Presiden Soekarno lainnya dalam menegakkan demokrasi terpimpin adalah membentuk lembaga negara yang baru yang disebut Front Nasional. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Dalam penetapan ini disebutkan bahwa Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Front Nasional berlangsung diketuai oleh Presiden Soekarno.